Oke, kembali lagi dengan saya Edi Prasetyo di channel Edi Komputer. Dan kita kembali di pembahasan tentang web programmer ya, dimana kemarin kita sudah membuat fungsi create untuk post. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang cara bagaimana membuat fungsi edit dan juga delete. Dan buat teman-teman yang baru aja gabung dan pengen ngikutin tutorial ini, silahkan kalian cek aja di playlist tentang Laravel 9 ya. Meskipun sekarang udah rilis Laravel versi 10, nggak apa-apa, teman-teman ikutin aja. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang berbeda dengan versi 9 dan 10 ini, silahkan kalian tulis aja di komentar. Oke, sekarang teman-teman silahkan buka project yang sebelumnya udah dibuat, dimana saya sudah bikin waktu itu di D tutorial Laravel 9 ya. Kemudian di folder Laravel blog. Nah, di sini saya akan buka Git Bash ya. Kemudian saya akan buka codingannya menggunakan VS Code dengan cara mengetik kode spasi titik. Maka dia akan otomatis masuk ke Visual Studio Code sama kayak kemarin ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang kemarin sudah kita bikin ya. Nah, untuk ngeceknya kita harus nyalain dulu servernya. Silahkan kalian ketik php artisan serve, lalu nyalakan juga sampai p-nya di bagian Apache dan juga MySQL. Oke, kalau udah nyala langsung di close aja. Terus ini kita minimize dulu. Silahkan dibuka browsernya, lalu ketik localhost dengan port 8000. Sekarang kita mau login, kita akan ngecek project yang sebelumnya udah kita buat ya. Ini saya gunakan emailnya, kemudian saya masukkan password, kemudian login. Oke, kita akan cek di bagian post. Nah, kemarin kita sudah membuat 3 artikel ya. Cuman kemarin pas dicek di bagian gambarnya itu beberapa gambar bentuknya adalah folder. Mendingan kita clear dulu aja kali ya. Terus kita bikin post baru biar nanti untuk tutorialnya lebih enak gitu ya. Omae wa mou shindeiru. Biar nggak ada, kalau kayak gini kan mungkin nanti bingung teman-teman ya. Nah, untuk membersihkan datanya silahkan kalian ke localhost, kemudian php myadmin ini ya, terus ke database Laravel blog atau teman-teman pakai nama yang beda, terus kalian ke post, lalu ke operations, kemudian kita truncat ya. Kita truncat aja untuk mengosongkan data. Oke, sudah, kita ke browser lagi. Nah, ini udah kosong ya. Coba kita cek di sininya, pasti udah kosong juga, tidak ada data post ya. Kemudian kita hapus di ini gambarnya, karena kan emang nggak ada ya. Kita hapusnya secara manual, jadi ini juga kita hapus secara manual. Oke, ini nggak usah ditutup, kita minimize aja buat ngecek nanti gambarnya masuk apa enggak gitu ya. Terus kita buka cari teks lorem, contoh teks ya. Terus kita pilih bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita mau bikin post baru. Silahkan teman-teman klik tombol tambah post ini, lalu titelnya masukkan aja bebas yang mana ya. Ini titelnya saya paste di sini, kemudian pilih kategorinya Laravel, terus deskripsinya ini copy, kita paste. Terus kita pilih gambarnya pakai yang ini aja, install Laravel 9 ya. Kalau sudah, silahkan kalian publish atau save ya.
Untuk statusnya publish, lalu di save. Oke, sudah. Coba kita cek di gambarnya apakah sudah masuk. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya udah masuk. Terus kita bikin beberapa post lagi. Kita copy aja dari sini ya. Untuk judul. Terus isinya juga ambil dari sini. Paste. Kategori kita ganti JavaScript. Terus gambarnya kita pilih gambar mungkin gambar yang agak beda aja ya kali ya, gambar ini aja deh, ini. Terus kita save. Coba kita cek gambarnya. Oke, sip, udah masuk semua ya. Nah, mungkin sementara kita pakai dua post dulu untuk nanti kita coba bikin fungsi edit dan juga delete. Oke, kita kembali ke codingan. Terus silahkan kalian buka post controllernya yang berada di folder app, kemudian http controllers admin post controller ya. Ini kita buka. Mungkin ini kita close dulu lainnya ya, yang lain ya, biar nanti enak untuk melihatnya. Nah, sekarang kita akan bikin fungsi edit. Nah, sebelumnya kan kita udah bikin index, store sama index sama store ya. Index, create sama store ya. Sekarang kita akan coba bikin function untuk edit. Buat public function dulu ya. Public function edit. Oke, kemudian kurung kurawal. Nah, kalau edit kan nanti kita butuhnya data postnya ya. Berarti kita panggil post modelnya di sini, kemudian kasih variabel post ini ya. Nah, terus di halaman edit itu kan nanti kita juga mau edit kategori ya. Nah, untuk itu kita panggil variabel kategori juga, kategoris ya. Kategori sama dengan kategori model, kelasnya all aja ya, karena kan kita manggil semua kategori. Ini kita kasih semicolon, kemudian di bawahnya baru kita langsung return ya, return view-nya ada di admin post terus edit ya. Lalu kita panggil variabel kategorisnya dengan menggunakan function compact ya, compact. Oke. Yang kita panggil apa aja? Pertama kita panggil post dulu ya, post. Kemudian kita kasih koma. Lalu kita panggil juga kategorisnya. Oke. Terus ini kita kasih semicolon. Lalu kita save. Sekarang kita akan bikin bagian view-nya. Silahkan kalian ke folder resource, kemudian views admin post ya. Di post kita tambahkan file baru, namanya adalah edit.blade.php. Nah, di dalamnya kita bikin extends, add extend. Oke. Yang extensnya itu kita ambil dari layouts, kemudian app ya. Lalu di bawahnya kita bikin juga konten, bukan konten, section baru isinya adalah kontennya ya. Ini ya, section konten, kemudian di bawahnya lagi kita tutup dengan end section. Oke. Nah, di sini nanti kita akan bikin form untuk edit dari postnya. Nah, secara formnya itu kan sama kayak create ya. Jadi mungkin kita copy aja dari create.blade.php. Silahkan teman-teman ambil dari sini sampai ke sini. Terus di copy aja, copy, kita pindah ke edit blade, lalu kita paste di sini. Oke.
ini tambah post kita ubah jadi edit post. Oke. Kemudian untuk routes URL-nya ini udah bener ya admin post, tinggal kita tambahin lagi. Tambahin apa? Tambahin titik variabel post ya ID, karena kita akan mengedit sesuai dengan ID-nya gitu ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita ke title kita kasih value ya. Value berarti isi value-nya adalah variabel post title ya, title. Oke. Nah, untuk kategori karena dia adalah drop down, jadi kita akan menentukan kategori defaultnya apa gitu ya. Nah, kita akan gunakan pengecekan kategori mana artikel tersebut digunakan gitu. Misalnya sebelumnya kita menggunakan Laravel, kategori Laravel, maka secara otomatis dia akan aktif di bagian Laravelnya, kurang lebih gitu ya. Nah, untuk itu kita bikin kondisi kayak gini. Add if, nih ya, if dalam kurung variabel post kategori ID sama dengan variabel kita ambil dari sini ya, kategori ID kita kasih gini, selected sama dengan selected ya. Terus kita kasih endif ya. Oke, jadi fungsi ini adalah untuk mengecek jika post kategori ID-nya sama dengan kategori ID-nya, maka dia akan terpilih gitu ya. Oke, ini sudah. Terus kita pindah ke bagian gambar. Nah, gambar kita akan menampilkan gambarnya ya. Di sini kita tambahkan gini, image source sfc. Nah, source image-nya itu kan kemarin ada di mana tuh? Di uploads ya. Berarti kita bikin URL-nya, kita bikin function URL. Kemudian dia adanya di uploads. Kemudian post ya. Slash nama filenya ya. Berarti variable post image. Oke. Kalau sudah, ini kita kasih kelas aja deh, kelas image fluid. Oke, ini kita tutup, sudah. Kemudian kita save. Oke, kita cek dulu, ini kita refresh, kemudian kita edit. Nah, udah keluar ya. Terus ini juga udah keluar untuk title-nya. Nah, kayak gini nih. Ini kan kategorinya JavaScript, maka dia otomatis akan terseleksi bagian kategori JavaScript-nya, gitu ya. Terus gambarnya juga udah muncul ini ya. Ini gambarnya kayak terlalu besar deh. Gimana kalau kita kasih gini aja deh, kita kasih kelas ya, kita kasih kelas cool md 4 ya, 4 aja deh, cool md 4. Kita tutup div-nya di sini, kita save, terus kita coba refresh lagi. Masih kegedean ya? Mana kalau 3 refresh? Oke, cukup segini ya. Ya nah, kalau pas gini kita kasih ini my3 untuk ngasih jarak atas bawahnya. Oke, sip. Terus di bagian deskripsi juga ya. Bagian deskripsi berarti kita kasih di sini. Mana deskripsi? Deskripsi, ini deskripsi di tengah-tengah teks area ini ya. Kita kasih gini, variabel post
description. Oke, kita save, coba kita cek. Oke, sudah muncul ya. Terus terakhir di bagian ininya nih, publishnya. Nah, kalau publish sama ya, kita melakukan pengecekan juga kayak yang tadi. Ini kita copy aja dari sini ya, dari if sampai endif ini. Kita copy, terus kita taruh di sini nih. Dicek ini ya. Kita paste di sini. Terus ini post ganti jadi post status ya. Ini kan status ya, status sama dengan statusnya, kalau dia ini kan 1, berarti kalau statusnya 1 sama dengan 1 gini, berarti di bukan selected tapi checked ya. Ini juga check. Terus sama yang di bawah juga sama ya. Ini kita copy, kita taruh di sini di inputnya. Oke. Tapi ini bukan 1 tapi 0 ya. Kalau dia 0 maka dicek. Oke. Ini kita save. Coba kita lihat. Oke, nggak apa ya, udah pas ya. Nah, sekarang kita akan bikin bagian post controllernya untuk mengedit. Berarti kita bikin sebuah function untuk mengupdate datanya. Kita bikin function kayak gini, public function update ya, update, terus kita kasih kurung awal. Lalu di bagian function update nya ini kita ada yang namanya post form request ya, form request. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan juga request variable request. Oke. Terus ada juga, kita kasih koma dulu ya, kita juga butuh variable post. Oke. Terus di dalam sini kita tambahkan variable validated data sama dengan variable request validated. Oke. Ini kita kasih semicolon. Nah, terus kita panggil nih variable post sama dengan, terus kita panggil model postnya ya, colon find or file ya, find or file untuk post. Oke. Variable post. Oke. Jadi kita kasih semicolon lagi. Lalu kita ke bawah, baru kita input satu-satu nih. Kita ambil lagi dari sini kali ya, post title-nya sampai ke sini nih, sampai ke bawah. Oke. Ini kita copy, terus kita paste di sini. Oke. Post title sama, terus slug. Nah, untuk slug kita nggak ada perubahan ya untuk slugnya. Jadi untuk slug kita hapus saja karena slugnya kita nggak rubah. Oke. Terus ini bukan save tetapi update ya. Terus di redirect ke post. Oke, post berhasil di update. Nah, sekarang kita beralih ke bagian gambar. Kalau ini udah semua tadi ya, sama ya. Jadi untuk create sama update itu sama, cuman ada beberapa yang beda, kayak misalnya tadi ini bukan save tapi update. Terus di bagian ini juga kita rubah jadi update juga. Nah, untuk di bagian image kita akan bikin fungsi, jadi ketika ada perubahan gambar maka gambar yang lama akan kita hapus gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada perubahan pada gambar, maka dia akan tetap kayak gitu aja, kurang lebih gitu. Sekarang coba ini kita tambahin gini,
kita tambahin kondisi ya, if file exist ya, exist di mana nih? Kita bikin path-nya dulu deh ya. Jadi sebelum kita ngecek, kita bikin path-nya dulu. Jadi kita bikin variabel path-nya ini lokasi filenya gitu ya. Lokasi filenya itu kan adanya di mana? Di uploads /post/ kita kasih titik di sini, variabel post, nama gambarnya ya, berarti variabel post image. Oke, jadi kita udah punya path-nya atau lokasi gambarnya ya. Ini exist kok pakai S sih. Nah, gini ya. If file exists, di path-nya ini kita copy di sini, path. Nah, kita kasih kurung awal, maka file ini kita hapus ya. Kita delete path-nya ya. Variable path. Oke. Kita kasih semikolon. Oke. Ini sudah. Terus ini kita di error ya. File kita belum panggil kah? Oh iya, untuk class filenya kita belum panggil ya. Kita panggil dulu untuk class filenya. Ini terjadi error. Silahkan kalian ke paling atas, kemudian kita panggil use ya, use illuminate, bukan out, illuminate support package file ya. Oke. Coba kita cek lagi. Oke, sip. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba ya, coba update ya. Ini kita ke post dulu aja dulu. Kita update yang ini ya. Kita kasih edit, terus ini kita kasih text update gitu ya. Biar kelihatan. Terus JavaScript-nya kita ubah jadi coordinator. Gambarnya ini kita biarin aja dulu. Ini kita tambahin update. Terus yang publish ini kita ubah jadi draft. Ini seharusnya bukan save, ini harusnya update. Ntar kita ganti. Kita klik aja save, nggak apa-apa. The post method not supported for route admin post method put. Oh ya, ini kita tambahin ya. Kalian ke edit.blade.php, ini kita tambahin method put ya. Terus kita juga sekalian ubah aja deh, ini bukan save tapi update. Oke, kita save, terus kita ke sini, kita balik dulu ya. Kita balik dulu, kita refresh. Ini kita tambahin update jadi coordinator. Gambar biarin, ini kita tambahkan teks update. Oke. Ini kita jadiin draft, kemudian kita update. Oke, sip, berhasil ya. Sekarang coba kita cek. Nah, ini udah ada teks update-nya. Terus kategori juga udah kita rubah jadi coordinator ya. Gambar tadi emang kita nggak rubah. Kemudian ini juga kita udah rubah. Terus statusnya juga kita udah rubah jadi draft. Nah, sekarang kita akan cek di bagian gambarnya apakah dia ada perubahan di bagian gambar. Kita cek yang sebenarnya gambarnya ini ya. Berarti gambarnya kan ini. Coba kalau kita ganti gambarnya. Silahkan teman-teman ambil gambar. Kita ambil gambar yang ini aja ya. Jadi nanti gambarnya ini akan hilang, di replace dengan gambar yang ini yang barusan kita ambil ya. Oke, ini kita update. Oke, coba kita cek filenya. Nah, ya kan, dia akan di replace dengan gambar yang baru, kurang lebih gitu. Terus kita kan belum coba gimana kalau misalnya dia nggak pakai gambar ya, karena dari kemarin kita bikin
kita selalu upload gambar. Kalau dia kosong nggak ada gambar, jadi cuman post aja, artikel aja, jadi kita tambahin post baru, post artikel tanpa gambar ya. Kemudian kita ambil teksnya dari sini, copy, paste, kategorinya kita pilih Laravel, gambarnya kita kosongin aja ya. Kemudian kita save. Nah, ini juga nggak masalah ya, dan tentunya gambar juga nggak akan muncul di sini. Tetapi akan ada masalah ketika ada di sini. Sebenarnya sih bukan masalah, cuman dia nggak nongol aja nih gambarnya. Gimana kalau kita kasih kondisi kalau misalnya dia nggak ada gambar, maka kosong aja gitu. Tadi kan adanya di sini ya. Ini berarti kita bikin gini, if gini ya, if variable post image sama dengan null, maka dia nggak akan menampilkan apa-apa. Else, kalau misalnya dia ada gambar, maka tampilkan gambar ini gitu ya. Yang terakhir kita tutup dengan and if. Oke, sip. Coba kita save, terus kita refresh ini. Oke, jadi dia nggak muncul ya, karena dia kan nggak ada gambar. Coba kalau yang ada gambarnya kita cek. Nah, dia ada muncul ya gambarnya. Oke, berarti ini sudah clear untuk editnya ya. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi untuk menghapus post ya. Silahkan teman-teman buka kembali ke codingannya, lalu pergi ke post controller. Sekarang kita akan bikin satu metode lagi, namanya adalah public function destroy ya. Destroy, si kurung awal. Nah, destroy ini kita butuh apa? Kita butuh ID-nya ya. Berarti kita tambahkan di sini gini, int variable post underscore ID ya, sesuai dengan yang ada di route-nya. Ini kan kalau kita ambil di sini post delete post ID gini ya, destroy. Oke, sip. Sekarang balik lagi ke post controller. Berarti di sini kita bikin variabel post sama dengan post model colon find or file ya, variable post ID. Oke, kasih semicolon, terus langsung di sini variable post delete. Kita buat delete function, lalu kita direct dia. Nah, kalau yang ini kan nanti sama kayak kategori ya, kita nanti pakai modal dari Bootstrap. Jadi untuk ininya nanti kita return, kita redirect ya. Cuman redirectnya dia kembali lagi ke awal. Jadi ini kita kasih gini. Ini kita hapus dulu. Kita tambahkan function redirect back ya, back ini. Oke. With message post berhasil dihapus. Oke. Nah, untuk fungsi destroy ini kan juga ada gambar ya di postnya. Jadi kita akan membuat gimana caranya supaya ketika kita menghapus artikel, maka secara otomatis gambar yang ada di sini juga ikut kehapus gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan penghapusan data di database, maka ini juga akan ikut terhapus supaya lebih lebih clear gitu aja sih. Jadi nggak ada banyak gambar yang nggak jelas di sini, kurang lebih gitu. Kita akan melakukan pengecekan di sini ya. Jadi pengecekannya sebenarnya sama kayak ini. Kita copy aja kali ya. Kita copy dari sini. Kita di sini deh, dari pad-nya dulu. Kita copy, terus kita paste di sini. Ya. Jadi dia akan ngecek. Kita tampilin dulu pad-nya.
dengan nama post image ya. Terus kalau misalnya filenya ada, maka dia akan dihapus juga gitu. Dihapus dengan ketika kita menghapus data data postnya, kurang lebih gitu ya. Oke, ini kita save, kemudian kita akan bikin modal untuk si tombol hapusnya. Karena kan kalau kita cek di sini post index ya, ini kan include, sebenarnya ini bukan kategori, tetapi kita kan adanya di post ya, post delete gitu ya. Kita bikin dulu filenya, kita tambahin delete.blade.php ini ya. Ini isinya kita copy aja dari si kategori delete ini ya. Ini kita copy, terus kita paste di sini ya. Oke, apakah bagian ingin menghapus post ini gitu ya, post ini. Terus di bagian sini kita juga rubah ini post delete data ID. Coba kita lihat di indeksnya apa, data ya sama ya, data ini udah oke. Sekarang kita save, kita coba ini, kita refresh, kita coba hapus salah satu post yang ada gambarnya. Kalian coba lihat, cek di sini ya, karena ada dua gambar nih. Kalau misalnya kita hapus salah satu, yang ini kita hapus gitu ya, hapus. Oke, sudah berhasil dihapus ya. Coba kita cek. Oh, tadi gambarnya yang tadi itu nggak ada gambar ya, sorry. Stop it. Get some help. Coba kita hapus yang ini yang ada gambarnya ya. Coba kita cek dulu. Nah, ini kan ada gambarnya ya. Ini coba kita hapus. Ya, hapus. Oke, sudah berhasil dihapus. Coba cek. Nah, gambarnya hilang ya. Sesuai dengan yang tadi kita bikin di sini. Dia ngecek kalau ada gambar, dia gambarnya atau filenya dihapus sekalian gitu. Oke, sip ya, berarti untuk root post ini udah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi ke bagian untuk cara menampilkan postingannya di publik atau di halaman depan gitu ya. Oke, sampai di sini tutorial yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang baru aja gabung, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.